Halo semua, pada pertemuan ini topik bahasan kita adalah multimedia dan web. Sebenarnya web kita sudah pelajari semester kemarin. Ya, kita sudah belajar bagaimana bikin localhost, bagaimana cara menambahkan jQuery, JavaScript. Sekarang kita masih melanjutkan bahasan itu, akan tetapi kita dengan topik multimedia dan web. Umumnya sekarang sebenarnya sudah bersifat multimedia, cuman untuk lebih mendalaminya kita harus memahami apa itu multimedia. Jadi pada pertama web muncul memang dia hanya berbasis teks, jadi hanya satu media yaitu teks. Jadi yang sekarang sudah diharapkan multimedia. Tujuan kita untuk mempelajari bahasan ini semester ini untuk memahami apa itu multimedia berbasis web, apa keuntungan kerugiannya, ya. Apa itu multimedia? Yaitu teks. Jadi kalau dulu dia hanya teks, sekarang minimum dari dua ini itu sudah disebut multimedia. Multi kan lebih dari satu. Jadi kalau sebisa mungkin minimum dua objeknya, medianya itu sudah multimedia. Kalau bisa ditambah audio dan video, ya. Prinsip-prinsip apa yang terlibat dalam merancang situs web multimedia, ya. Langkah-langkah ini untuk mengembangkan situs web multimedia dan penggunaan multimedia ke depannya seperti apa. Oke, sekarang kita akan coba memahami apa itu multimedia berbasis web. Kalau dulu memang kita hanya berbasis teks karena kecepatan koneksi masih sangat lambat. Jadi ingat dulu kalau kita mau buka web, diharapkan yang gambar-gambar jangan di-download karena internetnya sangat lambat, ya. Kalau sekarang sudah sangat besar, broadbandnya sudah sangat besar, jadi kita rata-rata sekarang udah 10 Mbps, jadi sangat cepat untuk mendownload multimedia. Oke, umumnya situs web saat ini sudah menggunakan multimedia. Ya, kita lihat iklan itu nggak mungkin hanya teks, umumnya ada gambar, ada audio, juga sekarang ada acara TV, ada online live, online podcast, jadi siaran dari internet, dan konten buatan pengguna. Maksudnya konten-konten sekarang ada yang bikin blog sendiri, menambahkan teks, menambahkan gambar, menambahkan video, ya. Mengapa belajar tentang multimedia berbasis web? Supaya kita memahami, ya, sebenarnya media-media ini sudah terintegrasi, sudah merupakan bagian dari web. Jadi teks, gambar, audio, video itu sudah merupakan bagian dari gambar. Apalagi HTML5 zaman sekarang sudah support semua, ya. Bisnis dan individu perlu memahami karakteristik jenis elemen multimedia. Jadi supaya apalagi kita orang IT, supaya jangan sampai salah kaprah atau salah pemahaman multimedia itu apa, ya. Dan dampak penambahannya ke situs web apa. Jadi kita nanti misalnya sebagai programmer atau sebagai konsultan, kita harus bisa memberikan pemahaman ke bisnis, ke pelanggan, dampak penambahannya ke situs web akan seperti apa. Oke, aplikasi multimedia berbasis web. Oke, ada kita bagi 4, ya. Sebenarnya sudah kita gunakan saat ini, ya. Untuk produk, media, informasi, podcast, ya, pelatihan berbasis web, EBT, ya. Ada juga e-commerce, kita semua sudah pada tahu. Ada katalog online, misalnya dia jual film, contoh film dan musik, ya. Ada hiburan, TV, film, permainan online, game, ya, siaran langsung juga sekarang ada. Media sosial, foto dan video, ya, yang banyak digunakan di jaring sosial. Jadi nanti
pada semester ini kalian akan membuat tugas dari salah satu yang ini. Kalian boleh milih apakah akan membuat galeri foto, ada e-commerce, ada hiburan, ada media sosial. Oke, kita misalnya contohnya ini Udemy, kalian bisa lihat Tokopedia untuk e-commerce, ada sosial media, ada Facebook, ada WA sekarang itu sudah bisa berbagi gambar, video, ya. Ada Netflix, ya. Keuntungan multimedia berbasis web, banyak jenis konten yang dapat kita kirimkan, kita tampilkan ke pengguna, ya. Dapat menangani berbagai gaya belajar, jadi pelajar visual akan menyukai website kita. Tapi ada juga yang suka belajar auditori, mereka juga kita bisa fasilitasi. Belajar kinestetik, jadi materi lebih menarik dan menyenangkan, lebih banyak ide akan bisa kita tampilkan dibanding hanya menggunakan teks. Kekurangan multimedia berbasis web, waktu dan biaya pengembangan. Rata-rata sekarang diharapkan video online itu berdurasi maksimum 10 menit. Karena lebih dari 10 menit umumnya orang sudah capek, sudah ngantuk. Akan tetapi biarpun hanya 10 menit, kita harus mempersiapkan mulai dari skenario seperti apa yang akan ditampilkan, bagaimana kontennya akan ditampilkan, apa-apa saja komponennya, jadi waktu dan biaya pengembangannya sangatlah besar. Ya. Biaya hosting, otomatis kalau kita hosting akan memerlukan biaya yang besar, karena kalau kita perhatikan sekarang, kalau kita hosting 2 GB itu sudah 600.000 per tahun. Kalau 2 GB itu paling 10 gambar, 10 video juga udah penuh. Jadi biaya hosting akan besar, karena mau tidak mau kita nggak mungkin lagi nyewa 2 GB harus 10 GB. Jadi biayanya pasti tambah. Dampaknya pada pengunjung yang memiliki koneksi internet lambat. Jadi kalau ada konten kita video, terus user kita koneksinya masih lambat, kemungkinan mereka akan skip atau tidak mau buka. Oke, elemen-elemen multimedia seperti tadi kita sudah singgung, ada teks, ada video, ada image, ada audio. Sekarang ada teks. Teks digunakan untuk menyediakan konten dasar dan untuk menambahkan menu dan hyperlink berbasis teks. Ya, jadi kita sudah lihat ada 2 jenis teksnya. Yang jenis huruf serif, yang ini garis kecil gitu di huruf. Jadi ada seperti ada bordernya. Ya. Lebih mudah dibaca, digunakan untuk teks berukuran besar. Jadi ini lebih mudah dibaca. Katanya kita disarankan menggunakan yang tipenya serif. Yang kedua ada sans serif, tidak ada garis di tepi huruf, cocok digunakan untuk judul, tajuk, banner, halaman web. Ya, jadi ada serif, ada sans serif. Teks, jenis huruf yang berbeda dapat menyampaikan perasaan yang sangat berbeda. Jadi tergantung kita mau menyampaikan ke siapa pesan, kita akan harus sesuaikan besar dan jenis hurufnya. Ya. Penting untuk memilih jenis huruf yang cocok dengan gaya situs web, supaya webnya lebih menarik, lebih hidup. Harus disesuaikan teksnya. Jika tampilan teksnya konsisten, diperlukan seperti logo, gunakan gambar yang berisi teks. Jadi kalau ada logo, diharapkan juga ada teksnya. Image grafik. Setelah teks ada image, yang ini kedua. Image ini representasi digital dari foto, gambar, bagan, dan gambar visual lainnya. Ya, banyak formatnya, ada TIFF, BMP, GIF, JPEG, dan PNG. Ya, ada juga clip art yang terdiri dari gambar sebelumnya. Ada foto stok juga kita bisa gunakan sebagai sumber untuk online. GIF, format pertukaran grafis, ya. Graphical interchange format, bisa digunakan untuk gambar halaman web,
umumnya digunakan dengan logo, banner, gambar non fotografik lainnya. Maksimumnya 256 warna, ya, menggunakan kompresi file lossless, ya, lossless, bisa transparan, bisa saling terkait, ya. Jadi GIF ini bisa transparan, bisa non transparan, bisa transparan. Non interlace maksudnya kalau interlace ini dia pelan-pelan dari sedikit-sedikit sampai nanti dia penuh, jadi dia di-download bertahap. Sedangkan ini dia di-download dulu semua baru tampil. Yang kedua ada Portable Network Graphic atau PNG, format yang dirancang khusus digunakan sebagai gambar di halaman web. Ini dimulai tahun 96, menggunakan kompresi lossless. Kompresi lossless itu maksudnya kalau kita dari besar bisa kita perkecil, tapi nanti banyak bagian-bagian dari PNG itu akan hilang, ya. Kita menemukan jadi lebih efisien daripada GIF. Bisa menggunakan palet warna 256 warna atau 16 juta warna. Ini juga bisa transparan dan interlace bertautan, jadi ditampilkan keseluruhan pelan-pelan baru tampil secara nyata. Berikutnya ada JPEG, ya, Joint Photographic Expert Group, ya, ini format standar untuk halaman web, menggunakan proses file lossy, kualitas gambar hilang selama kompresi, bisa menggunakan warna asli true color, bisa progresif, jumlah kompresi ditentukan saat file disimpan. Oke, jadi kalau ini non kompres 30 kilo, ini 40%, tinggal 13 kilo, tapi ini makin buram ya, jadi makin kecil kepadatan resolusinya. Oke, memilih format grafik. GIF atau PNG biasanya digunakan untuk seni garis, klip, logo, tombol navigasi, dan lain-lain. JPEG biasanya digunakan untuk foto, jadi kalau kecil-kecil digunakan GIF dan PNG, tapi kalau yang besar gunakan JPEG, ya. Gunakan gambar kecil saat gambar yang sangat besar diperlukan, jadi jangan tampilkan gambar besarnya dulu, tapi bikin satu thumbnail gambar kecil, nanti kalau diklik baru dia diperbesar. Animasi, serangkaian gambar grafis, jadi kumpulan dari beberapa gambar, jadi seolah-olah bergerak, sebenarnya itu adalah banyak gambar karena dia ditampilkan bergantian, jadi seolah-olah ada nama animasi, ya, ditampilkan secara berurutan untuk mensimulasikan gerakan. Bisa nanti pakai Java Applet untuk misalnya teks yang animasi. Ini Applet ini nanti program kecil yang disisipkan ke halaman web menjalankan tugas tertentu, misalnya teks berjalan, ya, welcome, bikin animasi jam. Oke, terus ada GIF animasi, gambar juga yang disimpan dalam bentuk GIF juga bisa bergerak, yang ditampilkan sebagai GIF. Untuk animasi yang lebih kompleks, pengembang dapat menggunakan JavaScript atau bahasa script lainnya. Ini juga Flash, Silverlight. Jadi kalau untuk yang kompleks, ya, kalau hanya untuk sederhana kita bisa pakai GIF, bisa kita menggunakan Applet, Java Applet tadi, ya. Animasi dan interaksi juga dapat dicapai menggunakan bahasa pemrograman. Jadi animasi sambil berinteraksi bisa gabungan dari bahasa JavaScript dan animasi lainnya. Audio, semua jenis suara termasuk musik, suara yang diciptakan, efek suara itu audio, ya. Audio ini direkam menggunakan mikrofon atau instrumen MIDI, diambil dari CD atau bisa juga di-download dari internet. Jadi itu audio MP3, MP4, WAP, ya.
sering dimainkan pada saat prostitusi di laman web atau saat pengunjung mengklik. Jadi audionya kita butuh, kapan kita butuh audio. Audio streaming digunakan untuk mempercepat pengiriman. Jadi streaming itu maksudnya bertahap, nggak sekaligus, supaya mempercepat pengiriman. Format file audio meliputi bentuk gelombang, WAP, mungkin picture expert group, MP3, ada juga AIF, ada juga AAC dan M4A, pengeluaran audio lanjut atau M4A. Oke, demikian multimedia, ada teks, ada image, ada video, ada audio. Ya, kira-kira seperti itu bahasan kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.